Ketika ada event besar seperti Piala Dunia atau mungkin kejuaraan e-sport yang global, ada satu industri yang sangat amat diuntungkan dari diadakannya event tersebut. Dan menariknya industri ini sudah ada sejak sangat lama, dari zaman Fir'aun juga udah ada cuy. Apa industri itu? Ya, industri itu adalah industri judi. Nah, lu bayangin ya, pendapatan dari judi di Piala Dunia aja sampai ke 546 triliun. Itu gua nggak tahu berapa persen dari GDP Indonesia gitu ya, tapi yang jelas itu gede banget. Dan angka ini baru didapetin ketika Piala Dunia itu nyampe ke 16 besar. Kemarin juga gue ngeliat di Instagram ada yang ngancurin TV karena Brazil kalah, dan ada juga yang jadi kaya karena satu negara menang. Bahkan kalau lo ngikutin salah satu terdakwa pembunuhan yang sampai sekarang kasusnya masih viral, si inisial FS ini katanya sih dapat sekitar 800 miliar dari judi setiap bulannya. Dan kalau misalnya kita bertanya, uang itu sebenarnya dari mana sih? Ya dari masyarakat, ya kan, dari lu semua yang mencoba untuk berjudi lalu kalah. Uangnya kemana? Ya ke orang yang menang judi sama ke bandara juga. Kita semua tahu bahwa judi itu buruk, tapi kenapa sih masih ada orang yang sampai sekarang kecanduan untuk berjudi, yang sampai ngegadein rumah, mobil, dan barang-barang berharga yang sebenarnya nilainya tinggi? Dan kenapa sampai sekarang industri ini tuh masih eksis? Padahal kita semua udah tahu gitu, yang menang kemungkinan besar adalah bandarnya. Karena kalau bandar gak menang, ya ngapain orang bikin perusahaan judi? So, di segmen satu cerita kali ini gue bakal cerita tentang industri judi, dan gue juga bakal cerita tentang gimana pecandu judi dari perspektif psikologi, dan gue juga pengen ngajak lo diskusi apakah judi itu harusnya dilegalkan atau tidak. Simak video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Oke? Kalau ngomongin kenapa industri judi itu buruk, gue sebenarnya nggak mau banget kalau ngomongin alasan agama. Ya kita semua udah tahu lah ya. Haram. That's f***ing haram. That's atrocious, that's disgusting. Bukan juga karena kecanduan, tapi sesimpel kayak bandar udah bikin sistem yang sedemikian rupa yang akan membuat masyarakat yang ikut judi persentase kalahnya lebih besar daripada persentase menangnya. Entah gimana pun caranya, itu yang legal, apalagi yang tidak legal. Yang kemarin juga kan kita lihat ada kasus binary option. Itu mereka yang mempromosikan itu dapat keuntungan dari kerugian pemainnya. Jadi make sense dong kalau gue bilang bahwa judi itu akan selalu rugi. Ini adalah perkataan seorang mantan karyawan bandar judi, bilang kalau sebenarnya algoritma dan sistem judi itu memang didesain agar pemainnya selalu kalah. There's all this maths going on that analyzes your betting and ensures the company wins. It will always win. Agar pemainnya selalu kehilangan uang. Ya iyalah, kalau nggak untungnya dari mana? Dan memastikan satu-satunya pemenang adalah bandar pada akhirnya, atau ya perusahaan judi itu sendiri. Dan ketika ada customer yang menang terus, ya customer itu bakal dianggap sebagai customer yang bermasalah. Entah karena misalnya ngitung kartu, entah karena misalnya ya licik dan lain sebagainya. Lu bakal diusir dan lu dikeluarin. Jadi bisa kita bilang bahwa satu-satunya yang dipedulikan oleh perusahaan judi adalah profit. Dan ini akhirnya memang menghasilkan profit yang sangat besar. Kalau kita lihat dari American Gaming Association, mereka melaporkan kalau revenue yang dihasilkan oleh perusahaan judi Amerika itu mencapai 53 miliar dolar Amerika. Kalau di Indonesia itu sekitar 700 triliun rupiah. Dalam setahun ini udah sangat jauh melebihi ya event Piala Dunia ini, dan sekarang bisa jadi meningkat drastis. Jadi kalau lu berharap dari judi itu lu bisa menang banyak, gue sih merasa bahwa lu aneh gitu ya. Atau mungkin lu memang pinter gitu dan pakai ilmu statistika, karena faktanya kita tahu bahwa masyarakat lah yang dirugikan. Meskipun jahat, ya tidak bisa dipungkiri juga bahwa sponsor-sponsor turnamen e-sport sampai Piala Dunia itu adalah perusahaan judi. Faktanya di industri bola, lebih dari 50% klub-klub bola itu disponsori oleh perusahaan judi. Bahkan ada nama perusahaan judi yang jadi nama stadion bola. Itu namanya adalah Stadium. Sponsor-sponsor ini sebenarnya berhasil nggak sih? Ya, bukan hanya berhasil cuy, bahkan sangat cuan. Yang jadi pertanyaan adalah, kita udah tahu bahwa judi itu tidak menguntungkan, kenapa orang masih mau sih? Gue bakal bahas di section selanjutnya, oke? Kita mau bahas kenapa sih sponsor dan promosi dari perusahaan judi ini bisa bikin khususnya anak muda itu jadi mau dan bisa untuk join. Ya jawabannya ada dua. Pertama adalah iklan, kedua adalah emang orang-orang serakah aja sih. Gue bakal bahas yang pertama, dari iklan. Dari iklan, banyak banget iklan-iklan judi gitu ya, yang menunjukkan bahwa wah, hasil dari judi itu bisa bikin cuan, hasil dari judi itu bisa bikin lifestyle yang glamor, atau bahkan sesuatu hal yang bahkan tidak dinamakan sebagai judi ya. Kemarin binary option tuh dibilang sebagai investasi, yang ditarget pun adalah influencer
influencer yang memang glamor. Tapi kalau kita lihat di media ini udah beda. Apalagi kalau misalnya logo perusahaan judi ini udah masuk ke jersey gitu ya. Gue jadi tahu gitu website judi, bikin gue jadi akhirnya ngebuka website itu dan ya tertarik buat lihat. Dan e-sports ini kan sebenarnya penggandrungnya lebih banyak adalah anak muda. Dan paparan iklan ini juga udah sampai 96% ke ya anak muda umur 11 sampai 24 tahun. Ya gue yakin banyak dari lo yang udah pernah lihat iklan judi ya. Kalau lo nggak pernah lihat iklan judi, gue nggak tahu lo browsing apaan cuy. Alasan yang kedua, ya emang manusia serakah aja cuy. Jadi kita seringkali tuh pengen kan untuk cepet kaya, untuk punya harta yang banyak, untuk punya tabungan sampai 1M, 100M. Bahkan kalau lo lihat konten-konten di internet banyak yang menjelaskan tentang gimana mencapai 100 juta pertama, 1 miliar pertama, 100 miliar pertama dan lain sebagainya gitu. Ya itu adalah konten-konten yang diciptakan untuk merangsang lu semua anak muda. Dan akhirnya karena orang-orang memang serakah dan pengen harta yang instan, ya jadilah mereka berjudi. Dan kalau baru pertama berjudi, ya gue yakin pasti semua orang merasakan yang namanya kekalahan gitu ya. Dan nyobanya dikit, 100.000 dulu, 50.000 dulu, bahkan 10.000 dulu. Dan juga yang kedua adalah kemenangan. Nah yang jadi masalah adalah kekalahan dan kemenangan ini sebenarnya merupakan sebuah siklus. Kalau lu lihat-lihat secara lebih spesifik, adalah siklus yang akan menjebak lu dalam gangguan mental gitu ya. Gue bilang ini secara literal. Kenapa? Karena banyak banget sih kita ngelihat kasus korban judi yang akhirnya terlilit utang, yang akhirnya jadi depresi, dan akhirnya ya perginya ke minuman keras atau mungkin narkotika. Gue bakal bahas soal siklus judi dan keserakahan ini di section selanjutnya. Ini adalah siklus unik yang dialami oleh mayoritas penjudi. Ada juga sih minoritas yang menang terus berhenti, tapi mayoritas akan mengalami yang seperti ini. Pertama adalah fase menang. Jadi yang gue bilang, penjudi pemula biasanya akan banyak menang, yang bikin mereka jadi makin pede. Oke, memang ada kalah, tapi akan lebih banyak menangnya. Apalagi kalau penjudian-penjudian yang memang tidak legal gitu, nggak ada aturannya, dan ya udah sistemnya bisa seenak jidat si perusahaannya. Biasanya di awal-awal dibikin jadi menang. Awalnya sih main buat seneng-seneng doang, tapi ternyata setelah menang, kayaknya enak nih kalau misalnya diseriusin. Akhirnya mereka seriusin lah. Yang awalnya 100.000 jadi 1 juta, jadi 10 juta, jadi bahkan sampai ke 100 juta. Yang kedua adalah fase kalah. Nah, setelah melewati fase menang, ya tentunya akan ada fase kalah. Bayangin lu mulai dari ngebet 100.000, dapat 10 juta, dapat 100 juta, lu akhirnya ngebet sampai 50 juta, sampai 100 juta, tiba-tiba lu kalah pas all in. Akhirnya duit lu jadi 0. Apa yang akan lu lakuin? Apakah lu akan berhenti? Well, kemungkinan penjudi yang memang udah kecanduan, mereka akan nyoba untuk ngutang ke temennya atau bahkan ngegadain sesuatu barang yang mereka miliki untuk ngebalikin si kerugian-kerugian itu. Dan akhirnya ya udah nyoba lagi dan nyoba lagi sampai akhirnya mungkin utangnya udah menggunung dan masuk ke fase ketiga. Nah, disinilah memang penjudi mulai kehilangan semua kendali atas hal yang mereka lakuin. Mereka memang udah ngerasa malu, mereka emang udah ngerasa bersalah, mereka emang juga udah ngelakuin berbagai macam hal. Mungkin juga udah nyoba kerja untuk ngebayar utang-utang itu, tapi entah kenapa mereka tuh nggak bisa berhenti. Nggak jarang dari sana juga ya penjudi itu akan mengalami kejadian-kejadian buruk di kehidupan aslinya. Entah itu kehilangan kerjaan, atau diminta cerai sama istri atau suaminya, atau memang ya ditangkap atau dikejar-kejar sama rentenir. Dan fase yang terakhir, kalau misalnya orang itu udah melewati 3 fase dan udah fuck up banget, ya ini akan melewati fase yang namanya fase hopeless. Sesuai dengan namanya ya ini udah hopeless banget sih, udah nyampe ke titik terendah. Mau hidup segan, tapi mati juga bingung juga. Cari bantuan juga susah karena lu kayak udah dianggap negatif sama orang-orang di sekitar lu. Dan akhirnya ya jangan nyalahin si penjudi sih kalau misalnya memang di fase ini udah nggak ada lagi orang yang bisa nolong. Akhirnya hal yang bisa nolong adalah ya minuman keras atau narkoba ya, atau bahkan sampai ke percobaan bunuh diri karena udah merasa terlalu struggle dengan hidupnya yang selalu gagal. Nah, kenapa sih orang nggak berhenti aja? Nah, jawabannya adalah karena ada dopamin tuh yang dirasakan di otak kita semua ketika kita melakukan judi. Itu dopamin tuh bukan cuma datang ketika kita lagi menang gitu ya, tapi juga ketika kita lagi kalah. Setiap kita muterin slot atau setiap kita ngeklik, yang awalnya otak lu menganggap bahwa dopamin itu datang ketika lu menang, otak lu akan mengasosiasikan memencet itu ya dengan kemenangan itu sendiri. Sama seperti anjing Pavlov, kalau misalnya lu tahu eksperimen ini, yang setiap si Pavlov itu nyalain lonceng gitu ya, terus muncul daging buat makan si anjing tersebut. Lama-lama bukan dagingnya yang bikin anjing itu meneteskan air liur, tapi juga adalah lonceng
loncengnya gitu. Jadi setiap ada lonceng, anjingnya udah berair liur duluan. Ya kalau di psikologi seperti itu ya, penelitian hewan nanti dikorelasikan dengan manusia. Ya sama seperti anjing gitu ya. Jadi alih-alih berhenti ya mereka akan tetap lanjut sih. Dan kalau kita lihat dampaknya ya banyak lah ya. Mulai dari finansial itu udah jelas, hubungan, kesehatan fisik dan mental juga ngaruh. Lalu juga masalah sosial, termasuk juga lu dipecat dari pekerjaan, lu nggak ada temen dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ya kecenderungan lu untuk melakukan hal-hal lain yang sebenarnya fuck up, kayak narkoba, minuman keras dan lain sebagainya. Nah yang jadi polemik adalah gini, sebenarnya judi itu harusnya dilegalin nggak sih? Kenapa? Karena judi kan selalu ada. Ya daripada misalnya ada tapi nggak menguntungkan negara, daripada ada tapi diem-diem, kenapa nggak dilegalin aja? Dan ini sempat juga dilakukan oleh Indonesia, tepatnya di Jakarta, dan kita bakal ngelihat gimana sih dampak kalau misalnya judi itu dilegalkan. Stay tune ya di section selanjutnya. Ini adalah Bapak Ali Sadikin. Dia adalah gubernur Jakarta di tahun 1966 sampai dengan 1977. Pak Ali Sadikin ini bisa dibilang sebagai gubernur yang cukup kontroversial. Kenapa cukup kontroversial? Ya karena dia melegalkan judi cuy. Bahkan dia sampai dijuluki sebagai gubernur maksiat. Ya nggak salah sih. Tapi kita bakal bahas datanya ya. Kok dilegalkan sih? Nah di awal menjabat Pak Ali Sadikin kaget ketika ngecek uang kas di Jakarta. Loh kok ini uangnya cuma 66 juta? Dan akhirnya dia pun memutar otak gimana ya biar gue bisa dapet cuan yang cepet. Nah akhirnya ketemulah satu cara yang bisa membuat cuan itu datang dengan sangat cepat. Salah satu caranya adalah dengan melegalkan judi. Ya Pak Ali Sadikin udah tahu persis gitu dari dulu ya udah pasti ada lah ya. Ya namanya judi adalah di mana-mana. Banyak juga oknum-oknum yang melindunginya. Banyak juga orang yang hidup dari industri tersebut. Jadi ya mendingan dilegalin aja nggak sih? Biar kayak Las Vegas. Jadi kayak duitnya banyak dari sana masuk ke negara ya dipakai buat bikin hal-hal yang bermanfaat secara sosial maupun religi gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan adalah hasilnya gimana sih? Ternyata hasilnya cukup bagus. Jakarta memperoleh surplus dana yang cukup banyak dari judi dan bahkan saat itu telah dibangun sampai 2.400 gedung sekolah, lebih dari 1.200 km jalan raya dan juga memperbaiki kampung, membina pusat kesehatan, bahkan membangun masjid dan juga melakukan penghijauan dengan uang tersebut. Bahkan dia sempat bilang gitu, bapak-bapak kalau mau tinggal di Jakarta sebaiknya beli helikopter aja gitu karena ya ini adalah jalan hasil dari uang judi. Dan akhirnya Jakarta yang awalnya hanya puluhan juta itu bisa jadi punya APBD sebesar 116 miliar rupiah. 2.000 kali lipat jumlah APBD dari awal pas beliau menjabat. Meskipun akhirnya kebijakan itu tidak dilanjutkan oleh gubernur periode selanjutnya. Tapi ya ini bakal jadi sebuah polemik gitu ya. Ini bakal jadi bahan diskusi juga. Ya sebenarnya mendingan dilegalin aja nggak sih? Dibikin suatu tempat yang legal, mungkin orang-orang tertentu aja yang bisa kesana, tapi dipajakin gitu. Jadi seenggaknya keuntungannya masuk ke negara lah. Gimana pendapat lo tentang hal ini? Kita bisa diskusi ya di kolom komentar. Terakhir, gue cuma mau bilang bahwa hidup itu ya pilihan ya. Dan ya namanya judi juga adalah sebuah pilihan yang bisa jadi menguntungkan lu dan bahkan menguntungkan negara. Meskipun gue tahu pasti bahwa ya judi kemungkinan besar akan merugikan orang-orang yang penjudi. Karena kalau tidak, dari mana si perusahaan judi ini dapat untung? Tapi ya namanya hidup, silakan. Ini adalah pilihan lu. Ini juga adalah negara demokrasi. Kita berhak untuk voting apakah judi itu layak untuk dilegalkan di Indonesia atau tidak. Dan apakah kita masih mau berjudi atau tidak. Tapi gue di sini mau bilang secara personal ke lu semua yang udah berjudi, kalau misalnya lu memang lu udah mau keluar dari berjudi, gue sangat amat mendukung itu. Kalau misalnya lu bingung mau mulai dari mana, saran gue konsultasi deh ke profesional. Bisa ke mentor atau psikolognya 1%, lu bisa ke 1%.net karena kecanduan kalau udah sampai merusak lu itu bisa menjurus ke gangguan mental. Jadi silakan nanti dikonsultasikan ke profesional biar bisa cepet beres, biar bisa dapet terapi. Siapa tahu ini adalah momen yang pas mumpung Piala Dunia udah mau berakhir atau sudah berakhir ketika lo nonton video ini, mungkin ini bisa jadi juga mengubah habit. Itu bisa akses mentoring di 1%.net, langsung klik daftar sekarang, langsung bayar dan jadwalin aja. Dan buat lo yang pengen gratisan, gue juga menyediakan worksheet gratis. Lo bisa isi worksheet gimana caranya untuk mengurangi habit yang buruk. Dan lo juga bisa untuk masuk grup komunitas, mulai dari skincare sampai dengan grup yang umum untuk diskusi di sana. Akhir kata, as always, semoga video ini bisa bermanfaat. Gue Evan dari 1%. Well, thanks.